Perkenalkan, nama saya Jeani Stavia Theodora Thomas dari kelas Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di vlog saya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kampus, di gereja, bahkan di media sosial. Topik kita hari ini adalah komunikasi yang baik dan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Teman-teman, seringkali masalah besar tidak dimulai dari niat yang jahat, tetapi dari komunikasi yang tidak dikelola dengan baik. Salah paham sedikit jadi emosi. Nada bicara naik sedikit jadi konflik. Bahkan chat yang singkat pun tanpa emot bisa jadi baper. Padahal teman-teman, masalahnya bukan pada orangnya, tetapi cara kita berkomunikasi. Karena itu teman-teman, perlu kita sadari, komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, dan komunikasi bukan pertunjukan, tapi pertemuan. Jika komunikasi kita anggap sebagai panggung untuk tampil, maka berbicara adalah segalanya. Tapi teman-teman, jika komunikasi adalah jembatan untuk menjalin koneksi, maka mendengar, memahami, dan menghargai orang lain adalah tiang penyangga utamanya. Karena itu teman-teman, mari coba kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya komunikasi itu? Dan seberapa penting komunikasi dalam kehidupan kita saat ini. Komunikasi adalah keterampilan, bukan bakat. Banyak orang berpikir bahwa dia memang dari sananya pintar bicara, atau dia memang punya bakat jadi pembicara yang hebat. Padahal teman-teman, komunikasi itu bukan bakat, tetapi keterampilan. Artinya apa? Artinya teman-teman, bisa dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Tidak ada pembicara yang hebat yang langsung jago sejak awal teman-teman. Semua melalui proses belajar, jatuh bangun, salah bicara, ditegur, lalu bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagai orang percaya, prinsip yang saya pegang adalah dari 1 Petrus pasal 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya teman-teman, kata-kata kita harus membawa kebaikan, bukan sekedar terdengar pintar atau indah, tetapi bisa membawa dampak yang baik. Dalam banyak pelatihan komunikasi, kita sering diajarkan bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana artikulasi yang jelas, bahkan gestur yang meyakinkan pendengar, atau intonasi yang persuasif. Pembicara hebat dipuji, dicontoh, bahkan diidolakan oleh orang banyak. Namun, apakah benar komunikator hebat adalah mereka yang paling banyak bicara, atau justru mereka yang tahu kapan untuk tidak bicara? Karena itu teman-teman, melalui vlog kali ini saya akan membagikan beberapa tips praktis berbicara yang baik yang bisa langsung teman-teman praktekkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama teman-teman, saat berbicara, jangan pernah menghafal teks secara kaku. Jangan. Tetapi yang perlu kita lakukan, biarkan kata-kata kita mengalir seperti air. Tapi ingat, tetap perlu kontrol diri dan kontrol bahasa yang kita ucapkan. Karena teman-teman, berbicara itu bukan soal asal bicara saja, tetapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab apakah kata-kata yang kita ucapkan bisa menguatkan orang atau justru melukai orang. Yang kedua, teman-teman, fakta membuktikan orang yang rajin membaca biasanya lebih teratur saat berbicara. Tetapi masalahnya teman-teman,
Banyak dari kita malas membaca buku atau lebih suka scroll media sosial berjam-jam. Padahal teman-teman, media sosial juga bisa dijadikan sarana berliterasi kalau kita gunakan dengan bijak adanya. Karena itu teman-teman, yang perlu kita lawan adalah kemalasan dalam diri kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mengingatkan kita untuk siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Artinya, kita perlu mempersiapkan diri termasuk dalam hal berkomunikasi. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling sering dialami oleh kita manusia zaman sekarang ini, yaitu gugup. Jujur saja teman-teman, gugup itu sesuatu yang wajar. Bahkan pembicara hebat pun pernah merasa gugup. Namun yang jadi masalahnya teman-teman bukan gugupnya, tetapi ketika kita membiarkan gugup menguasai diri kita. Saat kita terlalu gugup, seringkali itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri dan kita lupa mengandalkan Tuhan kita. Karena itu teman-teman, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, bukan hanya kemampuan diri kita sendiri. Dan satu hal yang penting, hindari kebiasaan seperti atau gerakan tubuh yang berlebihan. Karena menurut penelitian, 55% komunikasi berasal dari bahasa tubuh. Yang keempat teman-teman, terkadang saat kita berbicara, seringkali kita blank atau kita lupa apa yang mau kita lontarkan. Tidak apa-apa teman-teman. Yang perlu kita lakukan ketika hal itu terjadi, beri jeda sejenak. Seperti ini. Karena seni berbicara yang baik selalu memiliki jeda. Diam sejenak jauh lebih baik daripada bicara asal-asalan. Yang kelima teman-teman, dalam berbicara, ketika bertemu orang baru atau pendengar baru atau lawan bicara yang baru kita lihat pertama kali, jangan coba-coba kita langsung mengkritiknya. Apalagi saat kita marah, jangan pernah kita menunjuk-nunjuk seperti ini. Tetapi yang perlu kita lakukan, mulailah dengan senyum. Senyum bukan hanya mengurangi rasa gugup kita, tapi juga bisa menjadi obat bagi orang lain. Karena teman-teman, kita tidak pernah tahu kondisi hati orang yang sedang mendengarkan kita pada saat itu seperti apa. Ayat Alkitab mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang keenam teman-teman, ini penting sekali untuk kita ketahui secara bersama-sama, yaitu mengelola emosi dan konflik. Teman-teman, dari saya tidak dianjurkan berbicara ketika sedang emosi atau ketika teman-teman merasa jengkel. Karena emosi yang tidak terkendali bisa membuat kata-kata kita jadi tajam. Bahkan komunikasi jadi kacau dan konflik makin besar. Tetapi teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah tenangkan diri kita dulu, baru berbicara. Karena dalam dunia yang bising dengan opini, barangkali kekuatan paling langka dan berpengaruh adalah diam yang benar-benar mendengarkan. Karena teman-teman, suasana hati sangat menentukan makna kata-kata yang akan kita keluarkan. Yakobus pasal 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang ketujuh teman-teman, dalam rapat, dalam berkomunikasi, dalam melakukan tindakan, perbedaan pendapat itu pasti ada. Bahkan konflik sering muncul karena nilai yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Karena itu teman-teman, mengelola konflik dimulai dari mengenal diri sendiri, menyadari kebiasaan baik yang sering kita lakukan, bahkan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Selanjutnya yaitu mau menjadi pendengar.
bukan hanya menjadi pembicara. Dalam hiruk pikuk ajaran menjadi pembicara yang efektif, salah satu aspek yang sering kita lupakan yaitu mendengar. Dalam dunia kepemimpinan, banyak studi menunjukkan bahwa pemimpin yang mendengarkan lebih disegani ketimbang pemimpin yang hanya pandai berbicara dan terlalu sering berbicara juga, teman-teman. Tanpa mendengar dapat menciptakan jarak, bukan semakin muncul koneksi tapi jarak semakin jauh. Karena mendengar, teman-teman, bukan hanya sekedar mengerti lawan bicara kita, tetapi juga memiliki waktu untuk memahami konteks, emosi, dan motivasi di balik kata-kata yang kita lontarkan. Ingat, teman-teman, pembicara yang baik lahir dari pendengar yang setia. Saat kita mendengarkan, kita sedang membangun kepercayaan. Dan yang terpenting, teman-teman, yang saya mau katakan untuk teman-teman sekalian, bahwa kunci komunikasi yang sehat adalah menyatukan pikiran kita dan perasaan kita. Jika kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kita akan lebih bijak berbicara, lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan, dan lebih mampu menyelesaikan konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan yang paling penting, praktikkan setiap hari, bukan hanya didengar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.